Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak warga Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Hari ini di edisi podcast Betandang kita di program Apo Kabar Dang. Nah, jadi di edisi podcast di channel Realita Pos ini kebetulan kita betandang di Lapas kelas 2 Lapas Bengkulu. kelas 2 Bengkulu, yaitu Betul, dengan Dang Ade Kusmanto. Jadi Dang Ade yang diakrab disapa karena dia tinggal di Bengkulu, otomatis kita panggil Dang meskipun orang Jawa aslinya. Iya. Nah, di edisi podcast hari ini kita sudah kehadiran salah satu tamu. Beliau adalah Kepala Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang sudah berapa lama ini, Bang? 6 bulan. Nah, itu bisa diperkenalkan diri dengan masyarakat ini. Perkenalkan, ini sanak-sanak semua. Iya, ada sana. Adik sana, saya Kepala Lapas kelas 2 Bengkulu, Bentiring yang baru menjalani tugas di sini selama kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah, udah 6 bulan di sini berarti sudah tahu banyak tentang kondisi masyarakat Bengkulu Insya Allah. dan karakteristiknya ya. Karakteristik. Nah, nih Dang Ade. Ya. Jadi kita ngobrol nih Dang terkait dengan saat ini kan bahwa memang kondisi masyarakat di Kota Bengkulu tengah melalui pemerintah kota memberlakukan sistem PPKM, pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ya, atau diperketat, bahwa ini sudah berlangsung sekitar 4 hari sudah berjalan sampai tanggal 20 3 ya. tanggal 3 itu secara nasional. Ya, nasional. Tapi untuk Bengkulu tanggal 7 tanggal 7. Artinya sampai tanggal 20 nanti. sampai tanggal 20. Ya, kita berharap juga dengan program kebijakan PPKM ini bisa selaras dengan penekanan laju penyebaran Covid. Segera selesai Iya. Nah, ini Bang, wabah ini. Dang Ade, bahwa untuk di Lapas Bentiring sendiri berapa jumlah warga binaan sih? Nah, saat ini jumlahnya 722 orang. 722 orang. Terdiri dari kasus narkoba, tipikor, dan pidana umum. Nah, di tengah pemberlakuan PPKM ini sendiri, di Lapas Bentiring ini seperti mana sih pemberlakuan atau penyesuaian diri dengan kebijakan dari pemerintah kota, khususnya di dalam lapas, penerapan agar ya penyebaran bisa terkendali ini? Sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia, kami yang berada di wilayah juga patut tunduk dan taat patuh terhadap peraturan daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu terkait dengan PPKM yang sudah diberlakukan di sini. Langkah-langkah kami adalah yang pertama, kunjungan memang sudah ditiadakan sudah lama. Sudah lama ya. Kemudian juga selanjutnya penitipan makanan yang tadinya intensitasnya itu setiap hari, kami buat durasinya menjadi semakin jarang, yaitu menjadi seminggu 2 kali untuk menghindari terjadinya penularan melalui penitipan makanan. Kita tidak mengetahui kondisi masyarakat yang datang ke lapas apa dalam kondisi sehat atau tidak, ya kan? Makanya kami buat untuk penitipan makanan di Lapas Bengkulu ini itu 1 minggu 2 kali. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya kami bekerja sama dengan pihak Dokes Polda untuk melaksanakan vaksinasi terhadap warga binaan. Yang sudah terlaksana adalah sebanyak 110 orang. Diusulkannya 152 orang. Yang direalisasikan? Tapi yang realisasi 110 orang dan 42 tidak bisa divaksin mengingat kondisi kesehatan. Oh iya, oke. Karena kondisi kesehatan warga binaan yang sudah terdaftar setelah di asesmen tidak diperbolehkan. Kemungkinan kondisi kesehatannya saat itu tidak layak untuk diberikan vaksin. Kemudian sisanya 570 orang masih banyak ya yang belum divaksin, terkendala masalah administrasi. Ya. Kita ketahui bersama bahwa untuk peserta vaksin itu wajib
memiliki NIK dan KTP. Sementara warga binaan di lapas ini sebagian besar mereka tidak mempunyai NIK dan KTP. Namun demikian kami tetap bersinergi ya, mengajukan kembali kepada pihak pemerintah daerah, baik itu dinas provinsi ya, dinas kesehatan provinsi pun kota, kemudian juga Polda, mana saja yang siap membantu untuk memberikan vaksin lanjutan, karena masih sekitar 570 orang lagi yang belum warga binaan. Dari kami baru beberapa hari ini mendapat surat dari Kanwil dan tindak lanjut dari Bapak Menteri. Kami menunggu bahwa Bapak Menteri itu sedang mengusulkan pengecualian pemberian vaksin kepada seluruh narapidana ya, tahanan, anak itu dikecualikan syarat administrasi tersebut, yaitu NIK dan KTP, yang mengingat sebagian besar mereka tidak memiliki KTP dan NIK. Demikian. Jadi sekarang adik-adik sana bahwa kabar terbaru dari Kementerian atau Menteri Hukum dan HAM sudah menyurati Kementerian Kesehatan RI untuk meminta vaksinasi, usulan vaksinasi terhadap seluruh warga binaan ya, yang se-Indonesia itu ya. Di berapa lapas kita? 680 ya? 68 lapas ya mungkin se-Indonesia. Nah, artinya memang benar dari Menteri Hukum dan HAM serius menindaklanjuti untuk menyukseskan program pemerintah pusat melalui vaksinasi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Termasuk warga binaan. Betul. Nah, sehingga karena ini warga binaan ini di dalam lapas sehingga memerlukan pertimbangan, sehingga adanya pengecualian, sehingga hak-hak mereka untuk mendapat vaksinasi terpenuhi nih, Pak. Betul. Artinya saat ini Lapas Bentiring Kota Bengkulu juga tengah menunggu realisasi dari surat yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM ke Kementerian Kesehatan, dan kita juga berharap usulan ini bisa diakomodir oleh Kementerian Kesehatan melalui dinas-dinas masing-masing di kabupaten kota seprovinsi ya, Pak. Nah, sehingga warga binaan juga mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi, karena memang di tengah kebijakan PPKM juga dibarengi dengan kebijakan serbuan vaksinasi, ya diharapkan memang ada semacam penekanan angka laju penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Bengkulu, khususnya lagi di dalam lapas Bentiring. Karena memang interaksi di dalam lapas juga cukup banyak ya, Bang ya. Banyak sekali. Nah, untuk apa? Interaksi sendiri nih, Bang. Dang Ade, antar lapas ini selama bencana COVID ini sendiri, kita seperti mana nih bentuk pengawasan atau itu pengetatannya? Kalau normalnya kunjungan ada, kemudian kegiatan pembinaan melibatkan instansi dari luar, ya. Tapi karena COVID sejak tahun 2020 ya, sampai sekarang Maret 2020 itu. Iya, diawali kalau tidak salah itu bulan Maret mencuat 2020 ya, dimulai UPT PAS se-Indonesia khususnya di Bengkulu ini melakukan langkah dengan meniadakan kunjungan fisik, jadi kunjungan online. Dan apabila di sini ada tahanan tahap banding ataupun kasasi, persidangannya bisa melalui online virtual gitu, yang seandainya dibutuhkan ya, seandainya dibutuhkan. Karena di sini juga ada rumah tahanan ya, kami rata-rata narapidana. Tapi seandainya ada yang diperlukan, misalnya si warga binaan tersebut terlibat dalam perkara lain, kemudian butuh sidang, ya kami sediakan sidang online. Kemudian selanjutnya juga terkait kunjungan yang tadinya fisik berubah menjadi online, kami siapkan kunjungan Zoom. Zoom. Dari blok ke blok, kami sediakan fasilitas untuk berkunjung. Berkunjung pada jam-jam kerja, mereka bisa dikunjungi atau berkunjung secara virtual. Sudah menyesuaikan ya? Sudah menyesuaikan. Dan
dunia ini sudah canggih kan, semuanya serba digital, jadi tidak terbatas oleh ruang dan gerak. Kemudian juga langkah kami agar pembinaan tetap berjalan, ya kami memberdayakan satu adalah petugas yang ada untuk membimbing mereka yang punya kemampuan di bidang agama, mereka dioptimalkan di bidang keagamaan. Dan kita ketahui bersama juga di dalam juga banyak warga binaan yang mempunyai potensi di bidang agama, dan sehingga pembinaannya dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Tapi tidak lagi melibatkan orang luar ya. Untuk orang luar itu secara virtual. Untuk sementara ini seperti itu. Kemudian juga olahraga tetap, tetapi untuk kerumunan yang sifatnya pembinaan mengumpulkan warga binaan di titik spot sudah sementara dikurangi ya. Pada saat ini ditiadakan sementara. Kita mengikuti anjuran instruksi pemerintah demi mencegah penyebaran COVID di dalam lapas. Nah, satu lagi Dang Ade, bahwa pada saat kemarin 150-an lebih yang diusulkan untuk mendapatkan vaksinasi melalui Dokes Polda Bengkulu, dan alhamdulillah tercover 120-an lebih sekian. Nah, kalau dari fenomena kemarin, kamu melihat antusiasme warga binaan terhadap proses vaksinasi ini sendiri sejauh ini seperti mana? Tingkat animonya? Mereka, kami dengan adanya pandemi ini, kami juga sebagai petugas menyampaikan ke dalam terkait dengan kondisi di luar dan bagaimana seharusnya mereka menjalin kehidupan di dalam. Iya, benar. Karena meskipun mereka itu terisolasi secara ruang gerak, tetapi tidak menutup kemungkinan virus itu bisa masuk ke dalam blok. Benar. Perantaranya ya macam-macam, bisa saja mungkin dari titipan makanan, atau mungkin yang lebih membahayakan di sini adalah petugasnya. Karena petugasnya kan keluar masuk lapas, yang bisa saja dalam kategori OTG yang bersangkutan tidak merasa sakit, tapi secara tidak sadar mungkin bisa saja menularkan keluarga binaan. Makanya kami sosialisasi ke mereka supaya mereka hidup dengan disiplin protokol kesehatan, walaupun di dalam blok. Keluar blok memakai masker, sering mencuci tangan, ya, kemudian menjaga kerumunan di antara mereka. Kemudian ya mereka itu harus menjaga imun dengan berolahraga dan membiasakan hidup sehat. Dengan apa? Dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menguras tenaga. Misalnya seharusnya mereka beristirahat, tetapi mereka tidak beristirahat. Misalnya jamnya waktu mereka tidak tidur, begadang kan, begitu. Kita anjurkan untuk hidup sehat mereka. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka bisa mengikutinya. Meskipun kita ketahui waktu itu ada sempat terpapar 22 orang warga binaan di sini dengan bantuan dinas kesehatan. Hanya di swab dan dilakukan isolasi mandiri, diberi bantuan juga, dan kami secara juga disupport sama oleh dinas kesehatan. Dan alhamdulillah baik pengetahuan maupun dari untuk swabnya itu untuk mengetahui sejumlah. Alhamdulillah dalam jangka 14 hari mereka melakukan isolasi mandiri di blok isolasi, sehat. Alhamdulillah. Sehat, dan warga binaan yang tidak terpapar juga isolasi untuk mengurangi gerak. Ini artinya terjaga supaya mereka tidak berkumpul dengan yang terpapar ini. Dan mereka taat, dan dalam jangka 14 hari mereka dinyatakan negatif. Artinya bahwa memang penerapan protokol kesehatan, meskipun ada yang terkena, ini terpaparnya tidak bisa dielakkan lagi. Karena kita juga namanya melawan hal makhluk gaib lah ya, yang kita nggak bisa, tidak bisa dilihat lah. Tidak bisa lihat, jadi wajar dimanapun, apalagi di tengah sekarang tingkat penyebaran COVID juga sudah tinggi, artinya di lapas juga tidak terhindari. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang super ketat, dengan
penerapan protokol kesehatan akhirnya 22 itu alhamdulillah sembuh ya. Sembuh. Nah, artinya di sini ada semacam jawaban bahwa memang tidak perlu takut sebenarnya dengan COVID-19 ini nih Bang ya. Karena tidak seseram yang dibayangkan sepanjang kita menerapkan protokol kesehatan dengan pola hidup juga yang penanganan sehat, juga manajemen pikiran, ya kan, tidak stres, ya kan, menghadapi ini tidak panik ya. Kami begitu melihat gejala yang menjurus ke COVID waktu itu sudah lakukan langkah swab dengan bantuan dinas, akhirnya swab dan terkonfirmasi yang positif 20 orang, ya kami tidak panik. Kami tidak panik, santai ya sudah. Kan kami berikan pengertian ke mereka juga, ada yang terpapar juga tidak panik. Iya benar. Juga yang tidak terpapar tidak panik juga. Tidak panik juga. Tidak, maksudnya mereka tidak menjauhi. Iya benar. Mereka seperti biasa aja. Iya. Sadar akan statusnya lah. Benar. Kalau yang terpapar ya mereka sadar, dengan kesadaran dia mau mengisolasi diri. Jadi dari upaya proses vaksinasi tadi dapat kita ulas lagi bahwa memang dari warga binaan sendiri ternyata animo untuk mereka yang belum divaksin ternyata tinggi, sehingga ini juga menjadi alasan kenapa Lapas melalui Kementerian Hukum dan HAM mengajukan usulan untuk segera mendapatkan layanan vaksinasi ya Bang ya. Karena memang animo masyarakat warga binaan itu sangat tinggi. Dan juga dia punya hak secara undang-undang, artinya kan dia punya hak azali untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara meskipun status mereka berubah dari warga binaan. Sementara ini menjadi proses hukuman. Artinya memang di sini perlu juga harapan dan perhatian dan pertimbangan juga bagi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan agar warga binaan juga mendapatkan hak untuk divaksinasi. Nah, oke, itu obrolan santai kita dengan Dang Ade Kusmanto selaku Kepala Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang berkenan memberikan atau berbagi informasi seputar kondisi dalam lapas di masa pemberlakuan PPKM di Kota Bengkulu. Dan juga kita berharap juga ini Dang ya, bahwa program kebijakan PPKM ini bisa menekan angka laju penyebaran COVID-19. Nah, satu closing statement bagi masyarakat Bengkulu ini, Dang Ade, apa yang bisa disampaikan dari obrolan kita sehingga ini menjadi inspirasi, menjadi informasi yang memberikan banyak manfaat bagi warga Kota Bengkulu. Kepada warga Kota Bengkulu, adik sana, ya mari kita hadapi COVID ini dengan jiwa yang tenang, tidak panik, ya, jalankan protokol kesehatan ketat, apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, patuhi, laksanakan dengan baik, dan jangan lupa hidup sehat ya. Jaga pikiran. Makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, ya. Kemudian pikiran yang bahagia. Nah, itu saja. Jadi itu tips jitu dari Dang Ade selaku Kepala Lapas Bentiring bagi warga masyarakat Kota Bengkulu yang mungkin belum terpapar untuk tetap waspada ya dan tetap menjaga protokol kesehatan, dan bagi yang terpapar saat ini kita doakan mereka sembuh dan tetap jaga pikiran dengan manajemen pikiran karena apa? Dengan banyak pikiran yang tenang, dengan pikiran yang sehat, insya Allah imun tubuh akan terbentuk dengan kuat. Nah, apalagi ditopang dengan konsumsi makanan yang sehat, makan vitamin, dengan berolahraga dan mungkin berjemur ya. Jangan anggap COVID ini penyakit kutukan ya. Nah, itu yang penting. Jadi memang benar. Jadi warga kota di sana Bengkulu jangan sekali-kali menganggap COVID ini sebagai aib, karena bagaimanapun ketika ada warga atau saudara kita yang terpapar, bila perlu kasih perhatian, berikan support. Nah, dukungan moral material kalau bisa. Karena itu akan membangun rasa semangat dia. Betul. Untuk
sehat, untuk sembuh. Dengan hanya secara psikis, Benar. diberikan dukungan moral, baik keluarganya pun sanak-sanaknya, kawan-kawannya, dengan sendirinya imun akan naik. Nah, karena tadi pengalaman 22 warga binaan yang terpapar, alhamdulillah mereka sampai dengan ini sehat walafiat. Nah, artinya kenapa? Itu tadi tetap dengan penanganan yang cara-cara yang tenang, tidak perlu panik. Karena ya namanya musibah kita tidak bisa menghendaki. Betul. Kalau terjadi ya dihadapi. Yang penting yaitu jaga pikiran, jalani hidup dengan penuh bahagia. Benar. Juga jaga hati. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga makanan kita. Nah, karena Hidup penyakit sehat. itu bermula dari pikiran sebenarnya. Kalau pikiran kita sumpuk, pikiran kita ruwet, aduh, penyakit akan mudah masuk. Betul. Oke, itu tadi diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi di akhir penghujung acara podcast Apa Kabar Dang ini, kami inginkan untuk jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya di channel YouTube kita, channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Akhir kata, kami selaku host Dian Marfani atau Damat dengan Dang Ade Kusmanto Mantap. selaku Kepala Lapas Bentiring Kota Bengkulu undur diri dan tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun di tengah kebijakan PPKM. Tetap semangat, tetap berkarya ya Pak ya? Tetap berkarya. Tetap berkarya. Karena dengan era saat ini ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Betul. Segera beradaptasi. Nah, itu moto dan motivasi dari Kepala Lapas Bentiring kelas 2 Bengkulu. Akhir kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sana.